Parung, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan ini saya akan menayangkan video konseling, yaitu konseling individu, yang dimana konseling individu itu adalah konseling yang sering tidak masuk sekolah. Nah, tujuan dari konseling ini adalah membuat konseli atau klien itu berusaha untuk menyesuaikan diri agar untuk rajin masuk sekolah. Adapun pendekatan yang saya lakukan dalam konseling individu ini yaitu pendekatan humanistik. Jadi di mana konseling ini membantu keluar dari permasalahan seorang individu. Dan saya sebagai konselor hanya membantu konseli untuk keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Selanjutnya, selamat menyaksikan video yang akan saya tayangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Zoom. Lalu, gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik ya. Silakan duduk kursi. Tadi dari kelas ya? Iya. Lagi belajar berarti? Iya. Oh, pelajaran siapa sekarang? Pelajarannya Ustazah ini. Ustazah Yani. Sudah izin sama ustazahnya? Udah. Oke. Kira-kira kamu tahu nggak mau ngapain sih kita di ruangan BK ini? Enggak tahu. Belum tahu? Oke, belum tahu. Nah, jadi kamu tuh kesini untuk melakukan kegiatan konseling individu. Nah, konseling individu itu sebelumnya udah tahu belum Bapak? Belum. Belum tahu ya? Belum. Oke, Bapak saya jelaskan ya. Iya. Jadi konseling individu itu merupakan layanan konseling untuk mengentaskan masalah yang dihadapi klien. Jadi klien di sini adalah kamu atau konseli. Nah, di sini kamu tuh sebagai konseli dan saya sebagai konselor. Nah, dalam konseling itu tujuannya adalah memecahkan masalah. Jadi kalau kita ada masalah, nah kita selesaikan dalam sesi konseling ini. Oke, itu ya. Dalam konseling ini tuh ada beberapa asas. Jadi sebelum kita lanjut ke dalam sesi konseling individu, kamu harus tahu dulu bahwa dalam konseling itu ada asas namanya. Yang pertama, asas kesukarelaan. Jadi kamu tuh ke ruangan BK ini dalam keadaan dipaksa atau tidak? Enggak sih. Enggak dipaksa berarti ya? Iya. Nah, untuk melakukan konseling ini tuh saya tidak memaksa dan kamu nggak terpaksa, gitu ya? Iya. Jadi saya nggak memaksa dan kamu nggak terpaksa dalam mengikuti konseling. Iya. Karena kalau konseling dilakukan dengan keterpaksaan, masalah yang kita hadapi nggak akan selesai. Karena kamu terpaksa. Jadi kalau ketika kamu terpaksa, kamu tidak menyampaikan masalah yang sebenarnya karena kamu dipaksa. Jadi berarti kamu di sini nggak dipaksa ya? Iya. Jadi kita asasnya kesukarelaan. Saya tidak memaksa dan kamu tidak terpaksa. Oke. Nah, selanjutnya ada asas kerahasiaan. Apa sih asas kerahasiaan itu? Jadi masalah yang kamu hadapi diungkapkan semua ke saya. Jadi kalau kamu ada masalah, silakan diceritakan, diungkapkan ke saya. Nah, saya tugasnya adalah menjaga kerahasiaan masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi kamu gak mesti khawatir atau takut akan bocornya masalah yang kamu hadapi ini. Karena yang tahu hanya saya dan kamu tentang masalah yang sudah kamu ceritakan ke saya. Gitu ya. Terus yang selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi saya harap kamu itu terbuka mengungkapkan masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi kalau kamu sudah terbuka, kita akan gampang mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu di sini, saya harap kamu menjelaskan masalah yang dihadapi dan nanti kamu bisa sendiri menentukan bagaimana cara keluar dari masalah itu. Jadi kamu menceritakan masalah kamu dan kamu nanti bisa mencari solusi dari masalah dan keluar dari masalah yang kamu hadapi. Jadi itu salah satu beberapa asas yang harus kamu ketahui.
Jadi kamu nggak perlu khawatir atas kerahasiaan masalah yang kamu ceritakan, dan kamu tidak terpaksa dalam mengikuti konseling, itu kan. Dan juga kamu terbuka dan harus terbuka dengan masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Justru kalau kamu menutupi masalah kamu nggak akan selesai, karena kita nggak tahu nih sumbernya dari mana. Jadi gitu ya. Jadi saya harap kamu menjelaskan masalahnya dengan detail, nggak ada direkayasa. Tuh. Nah kemarin saya itu dapat laporan dari wali kelas Bu Otong bahwa dilihat absen bahwa kamu itu sering tidak masuk sekolah. Nah, sering tidak masuk sekolah ini permasalahan besar bagi siswa, gitu ya. Karena tugas peserta didik itu masuk sekolah untuk apa? Untuk belajar. Jadi kehadiran itu sangat penting sebagai peserta didik. Jadi ketika kamu tidak hadir itu akan menjadi masalah yang besar. Itu. Karena saya dapat laporan bahwa kamu tuh sering gak masuk kelas. Nah, saya ingin tahu nih penyebabnya apa gitu. Kenapa kamu sering gak masuk kelas, sering telat datang kesiangan gitu kan. Dan saya juga gak mau berasumsi buruk sama kamu. Saya pengen alasan yang sebenarnya apa yang sedang kamu hadapi. Kenapa sih membuat kamu itu sering gak masuk sekolah, bahkan alpa gak masuk kelas. Nah, itu menjadi masalah bagi kamu seorang siswa gitu. Alasan saya kalian gak masuk yaitu karena saya antar ibu saya jam 3 pagi. Kalian pulang kesiangan, nah itu yang membuat saya terlambat dan tidak masuk sekolah. Emang gak ada orang lain yang membantu di rumah itu? Ada sih bapak, cuman udah tua. Oh, jadi kamu membantu ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Iya. Karena bapak udah tua, jadi kamu yang menggantikan bapak untuk membantu ibu, gitu. Kamu sadar nggak bahwa kamu itu seorang siswa? Sadar. Jadi tugas siswa itu belajar. Terus kalau misalkan di absen alfanya banyak, menurut sekolah itu tuh salah. Itu ya. Jadi kalau ketika peserta didik absennya banyak alfanya, menurut sekolah itu salah. Jadi sebelum saya tidak tahu sebelumnya kalau kamu tuh membantu ortu di rumah. Jadi saya mikirnya kamu tuh main atau malas gitu kan, penyebab kamu gak masuk sekolah. Nah sebenarnya tujuan kamu itu baik, tapi kamu harus bisa nih memilih dan memilah mana yang harus dilakukan, gitu kan. Jadi kamu harus bisa memilih serta memilah mana yang harus dilakukan. Di sisi lain kamu sebagai siswa, gitu kan. Di sisi lain kamu harus membantu orang tua, itu. Nah selama ini konteks kamu tidak hadir itu dianggap tidak baik sama teman-teman, sama guru-guru, sama pokoknya warga di lingkungan sekolah, gitu kan. Tapi ternyata kamu itu melakukan hal yang baik. Selama ini ada nggak upaya kamu tuh untuk masuk sekolah walaupun kamu sering kesiangan? Ada Pak. Bagaimana? Kemarin kan saya masuk sekolah, gerbang tidak ada yang jaga dan saya masuk Pak. Dan ternyata saya telah kena hukuman Pak. Diberikan sanksi gitu ya? Karena memang udah aturan sekolah, gitu ya. Apabila ada siswa terlambat, akan dihukum sesuai dengan peraturan dan tatib yang ada. Jadi kalau misalkan siswa nih terlambat datang ke sekolah atau kesiangan, itu sudah ada peraturan dan tata tertibnya. Itu. Selama ini udah pernah belum kamu ngasih tahu nih ke guru piket tentang permasalahan yang sudah kamu ceritakan ke saya yang tadi? Sudah saya udah bicara kepada guru yang lagi piket dan guru piketnya tidak percaya dan akhirnya saya tetap dikenakan sanksi Pak. Karena kalau dilihat banyak sekali yang nggak sesuai dengan aturan. Jadi harusnya datang itu jam 7 tapi datangnya jam 7 lewat, gitu ya. Sehingga diberikan sanksi dan alasan apapun itu bisa direkayasa. Jadi gitu. Jadi orang sebelum mengetahui alasan kamu kenapa sering gak masuk sekolah, orang kiranya kamu itu main-main, kamu itu malas-malasan. Nah, orang bakal gak terima dengan alasan kamu itu, sehingga kamu tetap diberikan sanksi dan hukuman karena kamu terlambat.
Nah, mungkin nanti setelah kamu konseling ke saya, mungkin saya bisa nih menginformasikan gitu ya kepada guru piket terkait alasan kamu terlambat bahkan tidak masuk ini itu kenapa. Tapi kalau saya sudah menyampaikan alasan itu ke guru piket, kamu mau nggak untuk jadi lebih rajin ke depannya? Insya Allah mau, Pak. Insya mau ya. Kamu bisa masuk ke sekolah walaupun kesiangan, tapi jelas ada infonya. Nah, nanti informasi itu diinfokan dulu nih lewat WA atau japri ke gurunya. Bisa ke saya, bisa ke Walas atau ke guru yang piket pada hari itu. Jadi kamu kasih tahu dan harus ada informasinya. Ke saya bisa, ke Walas juga bisa, dan ke guru piket pada itu juga bisa. Diinfokan. Jadi biar tahu nih alasan kamu terlambat kenapa. Jadi bahwa kamu tuh masuk sholat kesiangan karena mengantar ibu dulu gitu ya. Iya. Nah, berarti bahwa kamu tuh kesiangan di sekolah mengantar ibu dulu ke pasar jam 3 pagi. Nah, kadang pulang dari pasar itu udah kesiangan. Nah, oke. Kamu melakukan konseling dengan saya itu menyampaikan permasalahan sekarang. Jadi setidaknya kamu tuh sudah punya solusi dari permasalahan kamu tadi. Sudah punya jalan keluar lah, gitu ya. Iya. Sekarang perasaan kamu gimana setelah melakukan konseling? Apa yang kamu rasakan saat ini setelah kamu melakukan konseling? Untuk saat ini saya lebih tenang dan juga merasa lebih aman kalau masuk agak siang, Pak. Saya merasa terbebas lah dari hukuman juga karena sudah berkonsultasi dengan Bapak, lebih tenang dan tidak terlalu terburu-buru. Lebih plong lah intinya ya. Iya. Jadi lebih enak sekarang perasaannya. Iya. Lebih terbuka, lebih leluasa untuk melakukan kegiatan pembelajaran ke depannya. Jadi mudah-mudahan kamu itu bisa lebih berkembang lagi di sekolah, bisa lebih aktif lagi. Dan sekolah juga banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kamu ikuti, seperti kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Nah, terus nanti kalaupun kamu misalnya ketinggalan pelajaran nih karena kamu kesiangan atau terlambat, kamu boleh menghubungi guru pelajaran yang kamu ketinggalan dan minta tugas kepada guru tersebut. Jadi jangan sampai kamu tuh sekolah di sini ketinggalan pelajaran, jadi rugi waktu. Jadi kamu sudah terlambat dan kamu juga ketinggalan pelajarannya, sayang, gitu ya. Jadi kamu silakan hubungi ke guru pelajaran mata pelajaran tersebut dan minta tugas terkait pelajaran. Gitu. Oke. Jadi kedepannya nanti silakan disiasati ya. Iya. Bagaimana caranya agar lebih aktif lagi. Gitu. Ya sudah. Kalau kamu merasa dapat memuaskan hati dan membuat pikiran lebih terbuka, lebih plong, lebih lega, gitu ya. Jadi intinya kamu sudah bisa menemukan nih jalan keluar dari permasalahan yang ada. Saya juga mohon maaf karena saya hanya bisa membantu kamu bisa keluar dari masalah. Intinya semua berkat kamu sendiri. Jadi kamu punya masalah dan kamu tahu cara bagaimana cara keluar dari masalah itu. Jadi hasil konseling kita hari ini sudah bisa diambil kesimpulan ya. Kesimpulannya sekarang jadinya bagaimana? Kesimpulan dalam masalah ini mungkin saya harus menjadi lebih baik lagi, Pak, dan juga mengurangi alfanya. Jadi gini, saya juga menganggap selesai konseling ini. Jadi kesimpulannya tadi betul bahwa kamu tuh harus lebih aktif lagi di sekolah, lebih rajin lagi. Nah, saya berikan apresiasi nih buat kamu karena kamu bisa menyelesaikan masalah kamu. Kamu bisa hidup dalam konteks dua sisi yang sama-sama penting. Yang satu sisi kamu harus bantu orang tua, yang satu sisi di sisi lain kamu itu adalah seorang siswa yang dimana memiliki kewajiban untuk belajar. Saya yakin kamu tuh kuat, kamu tuh bisa dan menilai dirimu bahwa ternyata itu benar yang kamu jalani. Jadi kamu jangan merasa kamu itu tidak baik, kamu tujuannya sudah baik. Tapi itu akan jadi masalah ketika kita belum menemukan solusinya.
Tapi sekarang kamu sudah menemukan nih solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Jadi kamu lebih aktif, kamu lebih tenang dalam menjalani kegiatan belajar dan pembelajaran tanpa rasa takut akan disanksi atau diberi hukuman walaupun kesiangan, gitu ya. Oke. Karena masalah yang kamu hadapi itu belum tentu saya bisa menghadapinya di usia kamu, gitu ya. Jadi yang dimana waktu kamu tuh belum untuk bekerja, tapi kamu dibebankan untuk kerja di usia yang harusnya cukup belajar, gitu kan. Tapi kamu dibebankan juga untuk membantu memenuhi kebutuhan orang tua, sehingga ada yang salah satu dikorbankan. Kamu membantu ibu di rumah, sekolah dikorbankan, alfanya banyak, gitu ya. Sementara kamu ada di sekolah, ibu dikorbankan, dibantu di rumah. Jadi ada yang salah satu yang harus dikorbankan. Nah, kedepannya kamu sudah bisa nih mengambil solusi. Jadi datang ke sekolah tiap hari, kamu bisa masuk ke sekolah gitu, sesuai dengan waktunya. Walaupun nanti tidak berwaktu ya tetap masuk aja, nggak apa-apa gitu ya. Karena tadi kamu sudah punya solusinya bagaimana. Jadi harus informasi dulu ke wali kelas, ke guru piket itu, dan ke saya juga bisa. Jadi biar jelas alasan kamu itu. Jadi jangan sampai kamu aja terlambat, bahkan kamu gak masuk kelas. Itu membuat kamu di kelas itu banyak, dan itu menjadi masalah yang besar. Oke, saya yakin kamu bisa kuat, bisa bangkit nih dari kehidupan yang sedang kamu jalani. Saya yakin kamu kuat untuk kedepannya. Saya juga berharap kamu bisa bekerja sama dengan saya terkait kasus ini untuk kedepannya. Oke? Dan harus bagaimana, dan apabila ada masalah kita harus seperti apa. Kamu jangan segan-segan, anggap saja saya ini orang tua kamu, gitu ya. Karena saya merasa tersentuh dengan pernyataan kamu. Cerita permasalahan yang kamu hadapi ternyata lumayan berat juga. Saya juga turut merasakan beban apa yang kamu rasakan. Dan mudah-mudahan dengan adanya konseling ini kamu bisa bekerja sama terus dengan saya, bisa bantu ibu dan juga bisa sekolah dengan rajin. Selanjutnya saya rasa konseling ini cukup ya, karena kamu sudah menyelesaikan masalah, dan selanjutnya Bapak saya juga akan memantau nih. Jadi walaupun konseling ini sudah selesai, kamu tetap saya pantau dengan cara melihat absensi di kelas. Jadi mulai hari ini sampai hari berikutnya kamu saya pantau. Walaupun konseling ini sudah selesai, kamu tetap saya pantau lewat absen yang ada di kelas. Saya harap kamu bisa sekolah semaksimal mungkin, dan juga mohon ya, jaga nama baik sekolah, keluarga, dan nama baik kamu sendiri, gitu. Dan setelah kegiatan ini, saya akan merahasiakan tentang masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut bahwa masalah ini akan bocor. Ini masalahnya akan saya rahasiakan. Hanya saya dan kamu yang tahu tentang permasalahan ini. Oke. Akan saya rahasiakan tentang masalah kamu. Cuma nanti saya akan lihat-lihat nih, ada nggak perubahan dari kamu, gitu ya. Oke, berarti alhamdulillah rangkaian kita konseling di video hari ini itu sudah selesai. Masalahnya sudah kamu ceritakan, dan kita sudah dan kamu sudah bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi Bapak harap, saya harap semoga kamu selalu kuat dan selalu rajin ke sekolah, dan tidak tetap membantu ibu di rumah, dan juga tetap rajin ke sekolah. Oke, cukup sekian ya untuk saat ini. Konselingnya selesai. Silakan kamu keluar dan masuk ke kelas. Terima kasih ya.